Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Woo. Saya belum dengar. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita boleh tetap terus berbahagia hari ini. Kita boleh tetap terus bersyukur karena kemurahan Tuhan yang boleh tetap Tuhan berikan kepada setiap kita, untuk kita boleh bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan namanya. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari boleh kita mempersiapkan hati kita. Kita boleh naikkan segala pujian kita. Kita boleh naikkan segala syukur kita. Kita ungkapkan bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala pertolongannya, untuk segala penyertaannya di dalam hidup ini. Dan saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita mau naikkan pujian. Kita boleh katakan, kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau ya Bapa, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah dan muliakan. Dan Tuhan, hari ini kami mau bersyukur atas segala apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini ya Bapa. Mungkin banyak hal Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu menopang kami ya Bapa. Dan kami mau puji Engkau hari ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes. Kami boleh akui Tuhan, hanya Engkau Raja di dalam kehidupan kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami boleh berdiri ya Tuhan, berdiri di tengah kami. Kami boleh tinggikan, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati kita boleh katakan,
Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami boleh sembah Engkau, Sembah dan puji kami boleh muliakan Engkau Tuhan. Ini segala ucapan syukur kami, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati kami boleh katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Yes Tuhan, kami boleh sembah Engkau dan kami boleh puji Engkau Tuhan. Sembah dan puji Sebab hanya Engkau saja ya Bapa, Raja yang layak kami tinggikan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Yesus, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang besar. Kami sembah, kami puji hanya Yesus, Allah yang hebat, Allah yang menolong kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang mampu memberikan yang terbaik di dalam hidup ini. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji, segala sembah, sebab Engkau indah Tuhan, Engkau besar ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan atas yang boleh tetap kami alami dalam kehidupan ini ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan di bulan yang baru ini ya Bapa, kami bersyukur Engkau boleh memberikan kesempatan pada setiap kami untuk kami boleh hadir ya Tuhan, untuk kami boleh naikkan segala ucapan syukur kami, dan kami boleh katakan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami boleh nyatakan Tuhan, begitu amat besar dan indah Engkau Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kita boleh nyatakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbanan
Kami boleh nyatakan Tuhan sungguh besar, sungguh indah, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, ini saya boleh jumpa Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita boleh bangkit berdiri, kita boleh katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kami yakin Tuhan terlalu dalam untuk dimengerti. Kami yakin ya Bapa, sungguh besar, sungguh indah Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu Saudara saja yang boleh nyatakan sungguh besar. Kita boleh lihat begitu amat besar Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana Dia boleh mengorbankan hidupnya dan menebus setiap kita. Dan kita boleh bersyukur begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Yes Tuhan, begitu amat sangat besar Bapa. Dan kamu boleh yakini begitu sangat indah ya Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh indah ya Bapa, sungguh indah. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang begitu indah kepada setiap kami ya Bapa. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, di awal bulan ini kami boleh menyempatkan waktu kami untuk bersyukur kepada Engkau. Ini kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya Kau boleh hadir dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah, Engkau yang berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengah hingga akhirnya. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan kami telinga ya Tuhan, sebagai hamba-hamba yang boleh mendengar ya Bapa. Dan Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, puji nama Tuhan. Wah, luar biasa, kita boleh berkumpul. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, boleh diberikan salam dulu kanan kirinya, kasih senyum yang lebar. Kita boleh katakan mari sama-sama kita boleh bersuka cita hari ini. Dan kita boleh nyatakan kalau Allah kita Allah yang hidup, Dia yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Dan kita boleh bersyukur melalui pengorbanan yang kita boleh ada hingga saat ini.
Kita boleh katakan anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, asik, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi kita boleh katakan anak Allah. Yesus namanya, kita boleh katakan menyembuh, Dia yang menyucikan kita, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena kita tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, Dia hidup buat kita, dan kita yakin hari esok indah buat setiap hidup kita. Lah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Coba boleh Bapak Ibu Saudara boleh katakan, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Kita yakin dan percaya ada hari esok buat setiap hidup kita. Kami tak gentar Tuhan, Ku tak gentar, karena kami tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak gentar, tak gentar, karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, hidup kita jadi berarti buat Tuhan kita. Amin. Dan mari sama-sama kita boleh katakan, kalau anggur boleh tercurah untuk setiap hidup kita. Amin. Dan kita boleh bersyukur karena Tuhan selalu ada buat kita. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua? Amin. Kalau gitu sama-sama sekali lagi kita boleh naikkan, kita boleh katakan anggur baru boleh tercurah buat hidup kita. Sama-sama kita berulang. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kita boleh katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Kita yakin dan percaya
belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak buat Dia. Mari bersorak bagi Sama-sama kita boleh serukan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, begitu nyata kuasa Tuhan buat hidup kita. Dan mari sama-sama kita boleh katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kami boleh nyatakan ya Tuhan, hari ini hari Engkau. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya mau lihat Bapak Ibu, boleh kita bergerak pada saat kita bilang anggur baru, kita boleh angkat tangan kita boleh curahkan kepada teman-teman atau saudara-saudara di sebelah kita. Begitu juga dengan minyak, kita boleh bergerak sama-sama, amin. Mari sama-sama kita boleh bilang anggur baru. Kita boleh gerakkan tangan kita sama-sama. Yes, kita yakin dan percaya. Amin. Sekali lagi, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi kita boleh lebih semangat, kita boleh katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Tuhan yang berkati setiap kita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Kita boleh yakin dan percaya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas membagikan kantong persembahan, saya persilakan waktu dan tempat. Dan sembari kita mempersiapkan persembahan kita, mari sama-sama kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat digunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan,
menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yes, Yesus kita Allah yang luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Kita boleh katakan, Yesusku luar biasa. Yes, Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, kita boleh buka hati kita. Kita boleh katakan begitu baik Tuhan. Dia yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Dia yang menjadi pedoman dalam setiap apapun yang boleh kita lakukan. Dan kita boleh bersyukur karena kita memiliki Allah seperti Yesus yang mau mengorbankannya hidupnya untuk setiap kita manusia. Dan kami boleh berhubung ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kasih-Mu yang layakkan setiap kami ya Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kita boleh katakan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi kita boleh katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita boleh katakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yes Tuhan, firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh yakini kasih-Mu Tuhan yang layakkan setiap kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita boleh katakan, ku terhubung Tuhan. Ku terhubung
Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung dengan-Mu. Saya boleh enak Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh bangkit berdiri. Selalu melekat di hati-Mu. Kita boleh nyatakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung dengan-Mu. Yes Tuhan, kami boleh terhubung dengan-Mu saja ya Bapa. Dan kami boleh mendekatkan di hati-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Seperti pujian yang kami naikkan, bahwa firman-Mu Tuhan, itulah yang menjadi dasar bagi kehidupan kami. Itulah yang membuat kami dilayakkan oleh-Mu Tuhan. Kami mau terus dalam hidup ini terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Kami akan terus membangun keintiman dengan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah yang melayakkan kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, bahkan kami boleh memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan, ini semua karena Engkau sendiri yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, buat apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengabdi sepanjang umur hidup kami. Kini tiba saatnya kami duduk diam, kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ada sukacita Bapak Ibu. Kita semua harus tetap bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah semboyan yang bunyinya Ingarsa Sung Tulada, yang artinya yaitu mengedepankan peran guru sebagai figur keteladanan bagi murid-muridnya. Sebagai sosok yang bertanggung jawab
di dalam mendidik para tunas harapan bangsa, maka peran tersebut tidak bisa dipandang secara sebelah mata. Karena seorang guru yang baik, dia pasti bisa menjaga keselarasan, yaitu antara kata dan perilakunya. Dengan satu tujuan, yaitu agar bisa meninggalkan jejak yang layak diikuti oleh anak-anak didiknya di dalam melangkah yang dia lakukan di belakang sang pendidik. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 22, di sini ada dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus, Dia adalah teladan bagi setiap kita orang-orang percaya. Dan teladan yang paling utama yang Yesus berikan, yaitu pada saat Ia menyelesaikan tugasnya di dunia. Yaitu melalui penderitaan yang tidak seharusnya Yesus menanggungnya. Namun Yesus mengalaminya berbagai penderitaan karena Dia menuruti kehendak Bapanya. Yesus tidak bersalah, tetapi Ia harus dihukum mati di atas kayu salib. Dia menggantikan posisi kita di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salib ini adalah teladan kehidupan yang mempertegas integritas sang guru yang setia dalam perkataan dan perbuatannya. Padahal Yesus tidak merugikan siapapun. Tetapi Dia disiksa, Dia dihujat, dicaci maki, dan diolok-olok oleh mereka. Itulah yang Yesus alami. Namun Bapak Ibu perlu kita ketahui, hebatnya Yesus. Yesus tidak mengancam balik. Dia tidak membalas orang-orang yang menyakitinya. Beda dengan manusia. Beda dengan kita manusia. Kita sering dengar, kalau kamu menyubit saya akan membalasnya dengan lebih keras lagi. Itu manusia. Tapi Yesus Tuhan, Dia tidak membalas orang-orang yang telah menyakiti. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13 bagian B, ada dikatakan demikian. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan kepada kita, yaitu keselarasan kasih dalam wujud yang paling sempurna. Karena Yesus Tuhan telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dengan satu maksud,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Itulah tujuannya Bapak Ibu. Kita yang sudah mati terhadap dosa, kita bisa hidup di dalam kebenarannya. Inilah langkah ketaatan Tuhan Yesus yang meninggalkan jejak kasih bagi kita yang menjadi para pengikutnya. Nah, dari apa yang dilakukannya ini? Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus Tuhan kita telah menampilkan keunggulan dirinya sebagai guru agung. Teladan hidupnya itulah yang menuntun. Jejak langkah kita, dialah yang menuntunnya, agar kita bisa mengikuti di belakangnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa mengikuti jejaknya Tuhan. Karena Dia adalah contoh bagi kita. Dia adalah prototipe bagi kita. Itulah jejak yang berpotensi membawa kita serupa dengan Kristus. Sudahkah Bapak Ibu mengikuti jejaknya Tuhan? Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 bagian B, di sini ada dikatakan demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus bisa menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kasih kita, dan juga di dalam kesetiaan dan kesucian kita. Tanamkan itu dalam diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Sebab perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita ini dinilai bukan dari apa yang kita miliki. Bukan dari tampilan luar kita. Tetapi kita dinilai dari sikap dan nilai yang terpancar dari dalam diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kan ada banyak orang supaya bisa dinilai, ia tonjolkan semua apa yang dia miliki. Dia buat penampilannya menjadi glowing. Ya, betul Bapak Ibu, coba lihat di Facebook, di IG, ya. Wajah yang biasa-biasa dirubah. Jadi yang sudah 60-70 dirubah menjadi 25 tahun. Bapak Ibu, ya. Jadi nilai diri kita bukan karena itu sebenarnya Bapak Ibu, ya. Tetapi dari sikap dan nilai yang terpancar dari diri kita, yaitu perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan dan kesucian kita. Itulah yang dinilai Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keteladanan adalah kesanggupan untuk memberi pengaruh dan dampak yang positif. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui sikap kita, melalui tingkah laku kita, cara kita dalam berbicara,
melalui kasih kita, loyalitas, dan komitmen kita. Ya. Jadi keteladanan ini Bapak Ibu sesungguhnya melibatkan kemampuan, yaitu untuk memancarkan karisma dan menularkan karakter yang positif. Itulah yang disebut keteladanan. Dan keteladanan ini juga, ini merupakan kualitas hidup. Ya. Kualitas hidup yang menunjukkan nilai-nilai yang didasarkan atas kasih dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa menjadi teladan dalam hidup ini. Bapak Ibu harus bisa menjadi teladan dalam hidup ini, dalam segala hal. Pak Ibu menjadi teladan, ini berarti memberi contoh. Ya. Memberi contoh yang patut diikuti untuk mencapai hasil yang serupa atau bahkan lebih baik dari kita. Kita bisa menularkan, ya, menularkan kepada setiap orang. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa menjadi teladan? Cara kita bisa menjadi teladan yang pertama, yaitu menjaga perkataan. Bahwa tutur kata yang baik ini akan menunjukkan kedewasaan iman. Jadi kita kalau bicara, kalau ngomong, jangan asal ngomong. Jangan asal bicara. Sebab kan hari-hari ini ada begitu banyak orang, kalau mau ngomong asal ngomong aja. Urusannya belakangan. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus bisa menjaga perkataan kita. Ya. Kalau memang apa yang kita ucapkan ini bisa membuat orang sakit hati, ya jangan diucap. Ya. Sebab apa yang keluar dari mulut kita itu sesungguhnya adalah yang mencerminkan isi hati kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hati kita ini baik, maka yang keluar dari mulut kita juga yaitu kata-kata yang baik. Ayo mari introspeksi diri kita. Apakah hati kita baik? Kalau kita baik, maka apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang bijak. Ya. Begitu juga sebaliknya nih Bapak Ibu. Ya. Kalau hati kita busuk, pasti akan menghasilkan perkataan yang busuk juga. Orang yang hatinya busuk, dia pasti akan mengeluarkan perkataan yang busuk. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga perkataan kita? Supaya perkataan kita ini bisa menjadi teladan. Bisa diikuti oleh banyak orang. Bisa menjadi contoh dalam hidup banyak orang. Berdoalah. Minta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut dan bibir kita. Seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Di sini ada dikatakan demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Kadangkala kita dalam hidup ini sulit mengendalikan mulut kita. Itulah sebabnya pemazmur meminta kepada Tuhan, awasilah mulutku, berjagalah pada bibirku. Sehingga ketika kita meminta kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kepada kita, maka hal ini akan membuat kita menjadi tahu kapan kita harus diam dan kapan kita harus bicara.
Jangan waktunya kita diam, kita nyerocos terus. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu ya. Jadi betapa perlu dalam hidup ini, yaitu berpikir dulu sebelum berbicara. Jika kita berpikir dulu sebelum berbicara, maka ini akan menolong kita. Akan menolong kita terhindar dari perkataan yang tidak bermakna. Tentu di dalamnya tidak menyebarkan gosip. Tidak menyebarkan berita hoak, fitnah, dan tidak berkata-kata kotor. Serta tidak berkata yang membangkitkan kemarahan orang lain. Kita harus buang dari diri kita itu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, yaitu menjaga tingkah laku. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, tidak hanya kita belajar pandai memahami firman Tuhan, ya, tetapi juga wajib bagi kita, yaitu rajin menerapkan firman Tuhan di dalam keseharian kita hidup. Sebab ada begitu banyak orang hanya pandai, yaitu memahami firman Tuhan, tetapi tidak pandai di dalam menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ini bisa juga dikatakan sebagai kepalsuan hidup. Membohongi orang gitu. Jadi kita harus rajin menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang kita bisa wujudkan yaitu dalam setiap tingkah laku kita. Tingkah laku kita yang menyerupai Yesus. Mengampuni orang lain. Tidak mendendam. Rendah hati. Tidak egois. Dan mau menyapa orang lain dengan ramah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan ini benar-benar menjadi gaya hidup kita, maka firman Tuhan ini akan bisa menarik banyak orang untuk meneladani hidup kita. Jika firman Tuhan benar-benar menjadi gaya hidup kita, maka Tuhan akan berkarya melalui hidup kita. Sehingga melalui apa yang kita sampaikan, kita teladankan kepada banyak orang, ini akan menarik orang untuk bisa mengenal Kristus, karena Dia meneladani hidup kita. Yang ketiga, membangun kasih. Betapa perlu dalam hidup ini membangun kasih. Dalam Roma 14 ayat 9. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita kasih garis bawahi, yang berguna untuk saling membangun. Bapak Ibu, dalam membangun sebuah rumah, tentu ini membutuhkan banyak batu. Untuk bisa dipakai sebagai bahan di dalam membentuk bangunan, banyak batu yang dibutuhkan. Melalui ayat yang kita baca di sini, ada dikatakan saling membangun. Pak Ibu, saling membangun ini sama halnya dengan fungsi dari setiap batu yang dibutuhkan untuk membangun rumah yang kokoh. Kan untuk supaya kita bangun rumah kita kokoh, kuat, tidak mudah roboh, dibutuhkan batu. Jadi batu dibutuhkan untuk membangun suatu rumah yang kokoh.
Nah, setiap kita ini kan Bapak Ibu, kita ini ibarat yaitu batu-batu yang hidup. Ya. Bapak Ibu dan saya ibarat batu yang hidup, yang berfungsi untuk membangun sebuah rumah rohani yang kokoh. Ini berarti Bapak Ibu bahwa setiap kita sebagai warga kerajaan Allah, kita semua harus terlibat dalam proyek pembangunan yang besar, proyek pembangunan yang fenomenal. Kita semua harus terlibat. Dan perlu kita ketahui bahwa Tuhan sendirilah sebagai arsiteknya. Tuhan sendirilah sebagai ahli bangunannya. Dan sementara kita adalah proyek pembangunan Tuhan. Dan salah satu cara yang paling sederhana untuk bisa saling membangun adalah dengan mengasihi orang lain. Memulai dengan tindakan-tindakan yang sederhana yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Seperti misalnya tindakan yang sederhana ini, kita memberikan perhatian kepada teman kita, memberikan perhatian kepada orang lain, memberikan perhatian kepada tetangga kita. Ya, itu tindakan sederhana. Ya. Memberikan semangat. Ya. Ketika ada orang sharing, aduh gimana cara mengatasi ini, gini kayaknya berat. Ya. Jangan kita tekan lagi, ya itu kesalahanmu, itu tekan lagi, nggak boleh. Tapi ketika orang mengeluh, menyampaikan sesuatu, berikan semangat. Ya. Tenang, ada Tuhan. Berharap kepada Dia, kita pasti bisa lalui. Badai pasti berlalu. Kasih semangat. Ya. Saling mendukung, bukan menjatuhkan. Itu adalah tindakan-tindakan yang sederhana. Yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang keempat, yaitu meningkatkan kesetiaan. Dalam bahasa Yunaninya pistis, yang berarti kepercayaan. Iman, kesetiaan. Jadi secara umum Bapak Ibu, kata ini menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah dan setia kepadanya. Dan kesetiaan ini adalah sikap mental positif. Kesetiaan adalah sikap mental positif. Bukan saja kepada Tuhan, kepada sesama juga begitu. Kepada pasangan kita juga begitu. Kita harus bisa menunjukkan kesetiaan kita. Karena kesetiaan ini adalah sikap mental positif dalam hidup ini. Inilah yang harus ada di dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya. Harus ada mental positif dalam hidup kita. Terlebih lagi kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Kesetiaan kepada Tuhan ini harus menjadi komitmen kita kepada Dia. Untuk kita terus mengasihi Tuhan sepanjang jalan hidup kita. Diberkati ataupun tidak diberkati, sekali mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sekali mengikut Yesus, terus mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan ini bukan hanya diperkatakan. Karena ada begitu banyak orang berkata, saya mau setia. Hanya di mulut saja. Tapi kesetiaan itu harus dibuktikan di dalam keseharian kita hidup.
bukan hanya diperkatakan, tetapi menjadi sebuah tekad yang kuat dalam hidup kita. Aku mau tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sekali setia, tetap setia. Dalam Lukas 9 ayat 57 dan 58. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, Bapak Ibu, mengikut Yesus ini tidak hanya menikmati berkat, tetapi kita juga harus siap, yaitu menerima penderitaan, kesulitan, bahkan tantangan. Kesetiaan mengikut Yesus ini juga tidak cukup hanya terlihat di dalam pelayanan. Tidak cukup Bapak Ibu. Tetapi kesetiaan kita harus ada komitmen, yaitu untuk tetap setia mengikut Yesus. Untuk tetap setia melayani Yesus. Apapun keadaannya, tetap setia. Kita nggak bisa dikatakan setia, sudah 20 tahun mengikut Yesus, di tahun ke-21, ke-22 dan seterusnya tidak setia. Itu bukan setia. Kalau kita bicara setia, tanpa batas. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan hanya sekedar ikut atau ikut-ikutan. Bukan hanya sekedar terlibat. Tetapi kita mau tetap ikut. Ikut kita bukan hanya di permukaan saja. Sebab kalau ada di permukaan aja nih ikutnya nih, begitu ada risiko, nggak mau ikut lagi tuh. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak. Banyak loh orang Kristen begitu. Kristennya hanya di permukaan saja. Tapi begitu ada risiko, dia kabur tuh. Banyak. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari yuk kita berkomitmen untuk setia. Tetap mengikut Tuhan walaupun apa yang terjadi. Karena itu adalah tekad kita. Orang yang setia adalah orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan apapun keadaannya. Dia tetap setia. Yang kelima, menjaga kesucian hidup. Pak Ibu, kesucian berasal dari kata suci, yang berarti keadaan hati. Keadaan hati yang terpelihara dari pengaruh kejahatan dunia. Hati yang terpelihara sehingga tidak menjadi serupa dengan dunia. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, hati yang suci, yang terpelihara dari segala perasaan negatif. Perasaan negatif seperti dendam, kepahitan, cemburu, iri, tidak mau mengampuni, menginginkan hal-hal yang bukan bagiannya. Jadi kesucian ini bukan hanya
kesucian lahiriah. Ini bukan sekedar keadaan tidak berdosa karena melakukan suatu perbuatan yang tidak terlihat, perbuatan dosa yang tidak lihat, bukan karena itu Bapak Ibu. Tetapi suatu sikap, ya. Jadi kesucian ini adalah suatu sikap hati yang tidak mengandung unsur-unsur kejahatan terhadap sesama kita manusia. Contohnya begini Bapak Ibu, ya. Misalnya, ya, kita mau berdamai dengan sesama kita. Ya. Apapun yang terjadi, kita tetap harus berdamai dengan sesama kita. Ketika kita berdamai dengan sesama kita, ini akan mengakibatkan, yaitu diri kita dan sesama kita itu akan melihat Allah. Tetapi jika kita tidak mau berdamai, kita tidak akan bisa melihat Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita boleh datang tiap minggu ke gereja, boleh mengikuti kegiatan di gereja, tetapi jika kita tidak hidup dalam kekudusan, Alkitab katakan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi betapa perlu menjaga hati kita agar tetap hidup dalam kekudusan. Nah, kalau kita melihat di sini, ayat yang kita baca ini, di sini ada dua bagian penting Bapak Ibu. Yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini mengajarkan kita untuk hidup damai dan berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ya, kita harus bisa menjaga, Pak. Ya. Damai ini adalah nilai penting, ya, dalam berusaha hidup dalam damai. Ini adalah merupakan cara dalam hidup kita membagikan kasih, menghindari konflik yang tidak perlu. Yang kedua, yaitu kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini menekankan, yaitu betapa pentingnya kekudusan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kekudusan berarti hidup dalam kepatuhan kepada ajaran dan prinsip-prinsip iman Kristen. Jadi Bapak Ibu, kekudusan dalam hidup kita ini harus menjadi prioritas utama, ya, dalam hidup kita. Karena kekudusan juga adalah merupakan prioritas utama Tuhan bagi para pengikutnya. Sebab tanpa kekudusan dikatakan apa Bapak Ibu? Ya, tanpa kekudusan dikatakan apa? Tidak seorang pun melihat Allah. Karena yang betapa perlu hidup ini harus kudus, layak di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Artinya tidak berguna bagi Allah. Ya. Tidak berguna bagi Allah. Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, tapi untuk hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan utama kita yaitu menjadi seperti Kristus dan melihatnya ketika Dia datang kembali. Itu harus jadi tujuan kita. Ya, aku harus menjadi seperti Kristus dan dapat melihat Kristus ketika Dia kembali menjemput kita.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengejaran kita, ya, pengejaran praktis kita sehari-hari, yaitu menuju kemurnian pikiran dan gaya hidup yang sempurna yang bisa meneladani Kristus. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Nanti yang bertugas perjamuan kudus maju, kita naikkan dulu satu pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. katakan sekali lagi, ajarku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima. Betapa perlu dalam hidup ini kami mengikuti jejak keteladanan-Mu Tuhan. Namun yang sering terjadi dalam hidup kami sering kali mempermalukan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau terus belajar meneladani hidup Tuhan Yesus sendiri. Biarlah firman yang kami terima dapat kami aplikasikan di dalam keseharian kami hidup. Jadikan kami saluran berkat di dalam segala hal, sehingga melalui hidup kami dapat menularkan juga keteladanan hidup bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara manusia kami sering kali gagal karena kami tidak mengerti akan rencana Tuhan yang indah.
Kami mau belajar Tuhan. Kami siap melakukan yang terbaik bagi-Mu. Kami rela melakukan apapun yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kami. Asalkan nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan hamba dan jemaat juga tersedia perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami yang percaya kepadamu. Sebab Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan, datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan kami manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk membayar semua hutang dosa kami. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih. Kalau Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kami, kami pun siap melakukan yang terbaik, memberikan semua yang Tuhan inginkan sebagai ungkapan kasih kami kepadamu. Karena kerinduan kami, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ini juga mengajarkan kepada kami untuk kami juga dapat membagikan kasih kepada setiap orang, kepada sahabat-sahabat kami di dalam Tuhan, agar mereka pun juga boleh terus merasakan kasih Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum hamba bagikan roti dan anggur ini, hamba akan berdoa dan mengangkat tangan. Kuduskan hamba ya Tuhan, layakkan dan perkenankan hamba untuk melayani perjamuan kudus ini. Sehingga ketika perjamuan ini hamba bagikan, setiap jemaat yang makan dan minum dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Hamba mengangkat tangan, menumpangkan tangan atas perjamuan ini. Tuhan, hamba mohon kiranya Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus, turun dan menyatu dengan perjamuan ini, sehingga perjamuan ini menjadi perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah. Ketika hamba membagikannya, setiap jemaat yang makan dan minum akan benar-benar merasakan lawatan-Mu Tuhan, jamahan-Mu, kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba akan bagikan perjamuan ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba akan membagikannya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salibnya.
Bapak Ibu, perjamuan kudus ini adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa, di mana Kristus Yesus Tuhan telah mati demi keselamatan kita. Perjamuan kudus ini juga adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan kekal. Perjamuan kudus ini juga adalah perjamuan Tuhan untuk jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau taruh roti di tangan kanan. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Di atas kayu salib, tubuh Tuhan Yesus terpaku. Kedua tangan terpaku. Kaki Tuhan, bahkan kepala Tuhan dimahkotai duri. Lambung Tuhan ditusuk oleh tombak. Sungguh Tuhan, begitu menakutkan, begitu mengerikan. Kami tidak akan pernah sanggup untuk bisa melakukannya. Padahal kami yang melakukan kesalahan, kami yang melanggar, tapi Tuhan yang tidak bersalah menanggung kami semua di atas kayu salib. Karena Tuhan mengasihi kami. Siapakah diri kami Tuhan? Kami ini bagaikan debu, bagaikan tanah liat, bagaikan bunga yang pagi hari terlihat indah, kemudian setelah itu lenyap. Seperti itulah kehidupan kami. Tidak ada artinya sama sekali. Tetapi Tuhan membuat kami yang tidak berarti menjadi berarti. Membuat kami yang tidak berharga menjadi berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau terus sepanjang jalan hidup kami mau mengabdi kepadamu Tuhan. Kami mau terus meneladani jejak-Mu Tuhan sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar,
bagi kehidupan kami. Sebab bila tanpa Tuhan menebus kami pasti binasa. Kami pasti meluncur ke dalam api neraka. Bahkan semua yang kami lakukan menjadi sia-sia. Tapi kasih Tuhan itulah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau taruh cawan di tangan kanan. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Bahkan di atas kayu salib, darah Tuhan Yesus tertumpah. Ini karena ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Dan inilah yang menguntungkan kami. Sebab kami terlepas dari hukuman dosa. Sebab kami terlepas dari genggaman kuasa kegelapan. Kami boleh mengalami kemerdekaan dari belenggu dosa. Itulah sebabnya Tuhan, sepanjang jalan hidup kami, apapun yang terjadi, kami mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan menjaganya sampai napas kami berhenti. Sampai kami berjumpa dengan kekasih kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersuka cita. Kami pun diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Melalui perjamuan kudus ini, kami diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami. Melalui perjamuan kudus ini, kami dilawat, kami dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Melalui perjamuan kudus ini, kami percaya di dalam bulan yang baru ini yang kami jalani, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan menolong kami, memampukan kami, sehingga kami dapat mengatasi semua persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami berkomitmen, kami mau terus setia kepadamu. Kami mau terus menjejaki keteladanan-Mu Tuhan. Bahkan kami mau hidup sampai berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan di depan juga tersedia untuk persembahan ketiga. Untuk yang bertugas kami persilahkan waktu dan tempat. Dan mari sama-sama kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan kasih Allah tak pernah berkesudahan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk bersama Bapak Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan minggu ini. Untuk yang bertugas kami persilakan waktu dan tempat. Shalom. Pengumuman sepekan Minggu 6 Oktober 2024. Pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukiman. Tuhan Yesus memberkati pelayan dan keluarga. Gembala Sidang GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali datang ke gereja GBI Shalom Titian Kencana. Jemaat GBI Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Weli Rondonuwu 6 Oktober. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pelayan ibadah Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Worship Leader 1 Bapak Setiawan, Worship Leader 2 Bapak Daniel, Singer 1 Ibu Greni, Singer 2 Ibu Jennifer, musik Ibu Talia, Bapak Yosia, Bapak Yoda, Saudara Aven. Asal keluarga Bapak Pepen, pengumuman Bapak Sigit, LCD Saudara John. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Always, hey, and you ain't gotta do a thing to get that love. You ain't gotta act nice to get. Arrow Generation Community Games Party PIC AFAN start at 11 PM GB Shalom Titian Kencana. Ibadah WBI Kamis 10 Oktober 2024. Kreasi Decopage Art Make Beautiful Thing di gereja jam 5 sore. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu depan ibadah kita disertai dengan kesaksian pujian dari Lydia Nur Said.
Jadi Bapak Ibu yang hari ini tidak hadir, tolong diberitahu bahwa ayo mari sama-sama pada minggu depan kita ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang berulang tahun bisa maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betapa hati kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau ada hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Bahkan hari ini pun kami melihat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang terus Tuhan berikan secara khusus kepada Bapak Weli, di mana Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Ini adalah bukti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada begitu banyak hal yang dialami dalam hidupnya, baik itu sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi dari semuanya ini, kalau boleh berdiri menghadap-Mu Tuhan, ini adalah bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau Engkau sudah menyertainya sampai dengan hari ini, satu hal yang hamba mohon kepadamu ya Tuhan, berikan terus kesehatan bagi hamba-Mu Pak Weli. Pakai hidupnya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah hidupnya menjadi kesaksian, menjadi bukti bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sebab Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Di dalam perjalanan ke depan, Tuhan juga pasti menolong, memberkati. Berkati hidupnya, berkati rumah tangganya. Biarlah kasih Tuhan itulah yang terus melanda di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Dan melalui hidupnya, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga melawat setiap jemaat yang hadir hari ini. Bahkan di dalam setiap pergumulan dalam kehidupannya, Engkaulah yang dapat menjadi andalannya. Oleh karena Tuhan, terus sertai hidupnya, pergumulannya, tantangannya. Engkau ada di tengah-tengah dan dapat menolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat. Kasih Tuhan, kasih itulah yang melengkapi,
kebahagiaan rumah tangga. Sebab ketika Tuhan ada di tengah-tengah hidup rumah tangganya, di situ juga ada kasih, ada damai, ada sukacita. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Biarlah di tengah-tengah usahanya, pertolongan dan berkat Tuhan menyertai di dalam usahanya. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Berikan hikmat, berikan kemampuan dan semangat di dalam belajar, di dalam bekerja, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab bagi yang memberikan tugas dan pekerjaan. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, berkati pendidikannya Tuhan. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Tutup bungkus anak-anak kami dengan darah-Mu yang kudus. Hindari dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terlalu yakin dengan pertolongan-Mu Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Bahkan masa depan anak-anak kami, Tuhan sudah mempersiapkannya. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Secara khusus hamba berdoa bagi Bapak Riptianto, suami dari Ibu Feni, di mana kalau pada hari Rabu mendatang akan pasang ring di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Satu hal yang hamba mohon akan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau jamah hatinya, Engkau lembutkan hatinya. Kerinduan kami, Pak Riptianto pun dapat mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pakai para dokter yang melakukan tindakan. Dengan pertolongan Tuhan, kami akan melihat kasih Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga berkati panitia Natal. Biarlah Tuhan seluruh panitia Natal dapat bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dapat melakukan yang terbaik. Sehingga melalui persiapan-persiapan yang dilakukannya, kami percaya akan menghasilkan yang baik. Berikan kesehatian, kebersamaan, sehingga saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Lawat bangsa kami. Berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia. Secara khusus dalam rangka peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Bapak Prabowo, dan juga pilkada yang akan dilakukan
di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Tuhan, hamba mohon campur tangan-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan aman, dengan damai. Kami yakin Tuhan pasti menolong dan melindungi bangsa kami, sehingga bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, bangsa yang saling menolong satu dengan yang lain. Sebab di tengah-tengah bangsa ini ada tangan Tuhan yang terangkat, yang terarah kepada bangsa kami Indonesia. Tangan inilah yang menolong kami, yaitu tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul untuk beribadah baik secara online maupun offline. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.